kekal selamanya. Katakan, terpujilah namamu Tuhan. Ajar dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari jemaat Tuhan yang ada di LP kelas 1, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini dan kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang penuh kemuliaan di tempat ini. Satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Semuanya. Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia. Haleluya. Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Katakan, dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari saudara, kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa hidup kita ke dalam hadiratnya yang begitu kudus. Seraya kita mempersembahkan korban pujian kita, syukur kita, rasa terima kasih kita kepadanya. Engkau Yesus yang terlalu baik buat hidup kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sebab cinta-Mu Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Katakan, ku ada
karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Ku ada sebab anugerah. Mari saudara, rasakan lebih dalam lagi bahwa keberadaan kita saat-saat ini hanya karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai saat ini hanya karena cinta kasih Tuhan. Oleh sebab itu, patutlah kita mengucapkan syukur kepadanya. Ku ada sebab anugerah benar Yesus, oh, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu kami bisa ada sampai saat ini Tuhan. Katakan thank you Jesus, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Haleluya. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Engkau Yesus yang terbaik. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus yang kami tinggikan di tempat ini.
Yesus yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami merasakan Roh-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan Engkau sedang melawat hidup kami Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau siap mengubahkan hidup kami. Engkau siap memulihkan hidup kami. Engkau siap memberkati hidup kami Tuhan. Dan satu yang kami tahu, bahwa setiap dosa kesalahan kami, Tuhan siap mengampuni kami. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau memberi yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap memuji Tuhan, kita mau katakan bersama-sama. Amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersorak buat Dia, amin. Haleluya, bersorak-sorai. Katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Semuanya, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Di dalam siapa saudara? Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan keselamatan. Katakan bersama, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Hanya Yesus satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Hey! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Di dalam dirimu, hey, hey, hey. Masuk dalam kemuliaan. Katakan bahwa Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Hey! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Yesus, Engkau tempat perlindungan dan pengharapan kami. Silakan duduk saudara. Saya beri kesempatan kesaksian buat saudara yang ada di LP kelas 1 Tangerang. Haleluya.
Shalom.
Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Benar saudara bahwa Tuhan tidak pernah memandang rupa kita. Bahkan masa lalu kita sekalipun Tuhan itu gak mau tahu. Yang Tuhan mau tahu apa yang engkau hasilkan saat-saat ini. Apa yang akan engkau hasilkan di masa yang akan datang buat kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari saya mau ajak kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan-Mu? Selain memberikan diri kami menjadi persembahan yang berbau hidup di hadapan-Mu, yang berbau harum dan hidup di hadapan-Mu. Haleluya saudara, kita mau mendengarkan firman-Nya yang hidup. Buka hatimu saudara. Jadikan hatimu sebagai tanah yang subur, supaya ketika firman itu diberitakan, supaya ketika firman itu ditaburkan, firman itu dapat bertumbuh di dalam hatimu dan hatiku, sampai firman itu berbuah dan berbuah banyak lewat kehidupan kita. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, katakan Engkau Bapa yang mulia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, benar Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah, saya serahkan kepada hamba-Nya, segala kebaikan.
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hanya inilah yang dapat kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dengan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku yang terkasih di lapas kelas 1, lapas pemuda ini ya. Oh, lapas dewasa ya. Oke. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Ada kesaksian pujian yang dinaikkan ya, bahwa ketika kita menyembah Tuhan, hadirat Allah dapat kita rasakan. Dan kehadiran Allah sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita. Kiranya ketika kita merasakan kehadiran Tuhan, kita cukup menerima semua yang Tuhan ingin katakan dalam hidup kita dengan kerendahan hati. Pada satu waktu ketika terjadi bencana banjir, ada seorang anak Tuhan yang begitu percaya akan kuasa mujizat Tuhan, bahwa dia akan ditolong oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Yang menurut pikirannya mungkin Tuhan akan mengirimkan malaikatnya lalu dia bisa terbang diangkat dari tengah banjir. Tetapi kemudian ada datang perahu karet yang menghampiri. Lalu dia berkata begini, saya tidak perlu perahu karet. Nanti Tuhan pasti akan menolong saya dengan cara yang saya tahu caranya sangat ajaib. Menurut dia kalau perahu karet datang itu bukan pertolongan Tuhan yang ajaib. Sampai akhirnya air semakin tinggi. Kemudian dia masih bisa berteduh di lantai 2 rumahnya. Sekali lagi datang perahu karet. Tapi dia tetap berkata, saya sudah berdoa, saya percaya Tuhan akan menolong saya dengan cara yang ajaib. Dia tolak perahu karet yang kedua. Sampai akhirnya rumahnya hampir tenggelam sampai ke atap dan dia duduk di atas atap itu. Sekali lagi, tim SAR datang dengan perahu karet menawarkan dia untuk diselamatkan. Tapi dia berkata lagi, ini sudah yang ketiga kali. Bukan dengan cara ini Tuhan menyelamatkan saya. Saya sudah dengan yakin, saya sungguh-sungguh sudah berdoa bahwa ada cara Tuhan yang ajaib menolong saya. Sampai akhirnya kemudian badai datang dan dia terbawa arus. Lalu dia meninggal dunia. Kemudian di sana, di alam sana. Ini cerita ilustrasi, jangan di komen ya saudara ya. Sampai di alam sana dia berkata kepada Tuhan, mengapa saya sudah begitu percaya? Saya sudah sangat yakin bahwa Tuhan akan menolong saya dengan cara yang ajaib. Tapi Tuhan tidak tolong saya, bahkan saya mati. Lalu Tuhan berkata begini, saya sudah mengirim 3 perahu karet untuk kamu. Tapi kamu tidak menerima satupun. Saudara-saudaraku yang kekasih, pertolongan Tuhan
Keselamatan yang Tuhan tawarkan bagi setiap orang. Ada begitu banyak orang yang sulit menerima pertolongan. Ada begitu banyak orang yang sulit menerima keselamatan karena merasa dirinya layak diselamatkan dengan cara yang dahsyat. Kurang kerendahan hati. Kita berpikir dengan cara kita. Saya percaya kalau saudara-saudara yang ada di lapas sana diberi kesempatan untuk bersaksi, pasti banyak pengalaman pribadi, banyak cara Tuhan yang berbeda-beda dialami ketika Tuhan datang menyelamatkan saudara. Untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan, dengan cara Tuhan, bukan cara kita, diperlukan kerendahan hati. Ada satu kisah di dalam Alkitab. Kita mau buka di Kisah Para Rasul 7, ayat 20 sampai yang ke-29. Pada waktu itulah Musa lahir dan dia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Musa, seorang yang diselamatkan. Pada waktu itu bangsa Israel dalam penjajahan Mesir. Lalu setiap anak laki-laki yang dilahirkan diperintahkan untuk dibunuh oleh Fir'aun. Tetapi Musa diselamatkan oleh ibunya, ditaruh di dalam keranjang, lalu dihanyutkan di sungai Nil pada waktu itu. Kemudian ternyata ditemukan oleh putri Fir'aun dan diangkat menjadi anak dari putri Fir'aun. Jadi Musa adalah orang Israel sebenarnya. Tetapi dikatakan di situ Musa dididik dalam hikmat orang Mesir. Artinya Musa menjadi bangsawan Mesir karena dia menjadi orang di dalam kerajaan Mesir. Dikatakan tapi dia berkuasa loh dalam perbuatan dan perkataannya. Lalu dia berpikir, wah kasihan ya bangsaku ini. Dianiaya oleh orang Mesir, tidak bisa keluar dari keadaan ini. Jadi dia pikir, oh saya mau mengunjungi saudara-saudaraku. Ternyata dia melihat ada orang Israel yang dianiaya oleh orang Mesir. Lalu ketika dia menolong, dengan tidak sengaja dia membunuh orang Mesir itu. Dia pikir dengan pertolongan yang dia beri, saudara-saudaranya ini boleh mengerti. Oh ternyata Musa itu walaupun dia jadi bangsawan Mesir, tapi hatinya untuk bangsa Israel. Lalu dia ingin menyatakan bahwa Tuhan itu sudah menyatakan dia harus menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Gimana caranya dia menyatakan diri? Dia pikir supaya
orang-orang ini tahu loh, saya tuh mau menyelamatkan kamu. Ini Musa. Musa kalau kita baca kisahnya di Kejadian dikatakan orang yang paling lembut hati di muka bumi. Bayangkan, lembut hati di muka bumi. Tapi dia bisa kesal juga gitu ya. Dia tidak sengaja membunuh. Makanya dia jadi ketakutan. Ketika ternyata orang Israel yang sedang bertengkar lalu ternyata tahu kamu mau jadi hakim. Sedangkan kamu aja juga membunuh. Nah, berapa banyak dari kita juga. Kadangkala kita ingin melakukan sesuatu yang baik. Menolong, sebenarnya Musa itu dari sudut pandang kita baik. Dia menolong saudaranya, tapi dia membunuh orang Mesir yang notabene adalah musuh bangsa Israel. Kalau dipikir-pikir harusnya Musa benar. Tapi namanya membunuh itu satu kesalahan. Pasti Musa akan ditangkap oleh orang Mesir dan dipenjarakan. Nah, berapa banyak dari kita kadang-kadang ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi pada satu saat ternyata kita menemukan, oh saya melakukan kesalahan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, ada orang yang menjadi saksi, ada orang yang menyaksikan perbuatan kita, lalu terus-menerus mengingat, kamu kan sudah melakukan ini, kamu salah, kamu sudah melakukan ini, kamu salah. Mungkin itu juga dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di lembaga pemasyarakatan. Kita juga mungkin berpikir bagaimana rancangan keselamatan Allah akan lahir daripadaku supaya aku bisa menyelamatkan juga keluargaku. Tidak enak berada di dalam penjara, tidak enak menjalani hukuman. Sekarang saya sudah berubah, saya ingin saudara-saudara saya atau keluarga saya juga menerima keselamatan. Mungkin ada pemikiran seperti itu. Tetapi manusia biasanya menilai, oh kamu kan udah salah, kamu aja hidupnya gak benar, ngapain kamu mau menawarkan keselamatan sama aku? Dan itu yang dialami Musa. Kamu mau jadi hakim, kamu mau bunuh kami juga sama seperti kamu membunuh orang Mesir. Nah, dalam hidup kita pasti akan mengalami itu. Mungkin kita juga orang-orang percaya yang ada di tempat ini. Cuma tidak pernah dipenjara, tapi setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Dan pasti ada banyak orang yang tahu masa lalu kita. Ada banyak orang yang tahu, oh dulu dia orang seperti ini, dia dulu orang seperti itu gitu. Selama dia belum melihat perubahan yang nyata, dia akan terus menghubungkan kita dengan apa yang kita perbuat di masa yang lalu. Itu sebabnya harus ada perubahan yang nyata. Awalnya mungkin mereka tidak melihat, mereka tidak terima, mereka masih mengata-ngatai kita. Tidak apa-apa, teruskan perjuanganmu. Menyatakan bahwa sebagaimana Allah telah menyelamatkan aku juga ingin seluruh saudara-saudaraku diselamatkan. Karena memang hanya satu tujuan kita, menjadi saksi Kristus. Ketika Tuhan berkata dalam amanat agungnya Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Murid adalah orang-orang yang rindu belajar. Makanya diperlukan kerendahan hati. Kerendahan hati supaya kita bisa ditegur, supaya kita bisa diingatkan, supaya kita bisa menerima keselamatan. Sekali lagi harus dengan cara Tuhan. Kalau kita sudah sombong, kita sudah gengsi, kita sudah berpikir bahwa mau kita kayak gini Tuhan. Kalau kayak gini jadinya Tuhan baru saya percaya Engkau. Kan banyak orang begitu. Harus kayak gini ya Tuhan jalannya. Kalau jadi seperti ini baru saya mau percaya Engkau. Bayangkan Tuhan itu datang menawarkan keselamatan buat kita. Bahkan dia menyerahkan nyawanya. Ganti menjadi tebusan bagi segala dosa dan kesalahan kita. Seperti apapun bentuk dosa dan kesalahanmu, Tuhan selesaikan di atas kayu salib.
Lalu ketika Tuhan menawarkan keselamatan itu, ada banyak orang tawar-menawar dengan Tuhan. Maunya diselamatkan dengan cara yang mereka pikirkan. Sekarang ketika kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, apakah selesai sampai di situ? Tuhan Yesus ketika dia di kayu salib, dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu dia berkata, sudah selesai. Ya, Tuhan sudah selesai menunaikan tugasnya. Yesus Kristus sudah selesai membayar lunas dosa kita. Kita yang belum selesai harus mengubah karakter kita. Diperlukan kerendahan hati untuk kita menerima pengampunan dari Tuhan. Sebab kita nggak bisa berkata begini, Tuhan, Engkau itu pribadi yang maha mengampuni. Jadi mengampuni itu bagianmu. Bikin dosa bagianku, begitu. Enggak gitu. Ketika kita datang kepada Tuhan mohon pengampunan, kita tahu Tuhan itu sebenarnya mengerti. Tuhan tahu apa yang kita lakukan bahkan di tempat tersembunyi. Orang-orang tidak pernah tahu, tidak ada saksi mungkin. Tapi Tuhan tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang menjijikkan di mata Tuhan. Tapi ketika kita mau datang mengakui, maka Tuhan mengampuni. Harus diakui. Kenapa Tuhan butuh pengakuan padahal dia tahu? Itu berarti kita dengan rendah hati, dengan jujur mengatakan, iya Tuhan aku salah. Iya Tuhan aku sudah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu. Aku sudah melakukan sesuatu yang melukai Engkau. Aku bahkan sudah menyalibkan Engkau lagi dengan perbuatan-perbuatanku yang tidak berkenan. Nah kita akui. Baru Tuhan bilang, jika engkau mengaku dosamu, maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Tapi setelah kita berkata mohon ampun, berarti mulai dari detik ketika kita mohon pengampunan, kita berkata ini Tuhan aku. Aku sedia untuk diperbaiki. Jangan lagi aku sama seperti masa laluku. Kan ada pujian yang berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Enggak selesai sampai situ. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Seringkali kita hanya kata-kata lip sync doang. Aku udah mati Tuhan, tinggalkan hidup yang lama. Oh ternyata itu sia-sia. Enggak berarti, malah bikin hidupku berantakan. Oke, cuman sampai di situ. Tidak menyerahkan hidup kita di mezbah Tuhan. Tidak menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Supaya kita dibentuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan ingini. Nah, pembentukan ini yang gak enak. Pembentukan ini yang sering kali dipakai oleh kuasa gelap. Panah-panah api dari si jahat akan terus menghantui kita. Lah kamu udah salah kok, kamu udah kamu dari awalnya udah penjahat, pasti akan jadi penjahat. Toh orang-orang juga menilai kamu penjahat kok, selamanya kamu penjahat. Terus panah api yang bisa menolak apa yang masuk dalam pikiran kita, hanya kebenaran firman Allah. Ketika itulah Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan berkata bahwa engkau sudah diampuni. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal yaitu darah anak domba Allah. Lalu kita bisa berkata kepada setan, kepada iblis, kita katakan, engkau yang masuk dalam pikiranku, aku sudah diampuni. Sekarang aku menyerahkan hidupku pada mezbah Tuhan, supaya dia membentuk aku menjadi pribadi seperti yang dia ingini.
Nah, perjuangan inilah yang harus kita lakukan. Perjuangan inilah yang benar-benar harus kita nyatakan supaya semua orang boleh melihat bahwa aku telah belajar mengenal Tuhan, bahwa aku telah belajar menghargai pengorbanan Tuhan, bahwa aku telah belajar hidupku dulu tidak bisa lagi aku ambil, tapi harus aku buang. Seperti Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan sekarang aku mengarahkan pada apa yang ada di hadapanku. Lalu dikatakan dan berlari-lari. Bukan lagi berjalan, berlari. Sebab waktu kita singkat. Untuk membentuk kita menjadi pribadi seperti yang diinginkan Tuhan, kita perlu berlari. Bukan lagi berjalan. Dan kalau orang berlari menghadap pada satu tujuan, tidak mungkin dia berhenti nengok kiri kanan. Pasti dia akan terus berlari. Satu tujuanku, panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika sekarang engkau sudah menerima pengampunan, di tempatmu adalah masa-masa pembentukan. Kau pasti akan menghadapi tantangan. Kau pasti akan menghadapi kata-kata yang menusuk hatimu. Diperlukan kerendahan hati. Diperlukan kita benar-benar mau dengan tulus. Ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ketika Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Tetapi kita juga harus bayar apa yang sudah kita buat. Karena Tuhan bilang apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Namun di balik itu jika kita benar-benar sungguh-sungguh mau berubah, nikmati gak apa-apa. Mungkin kita harus menuai saat ini kita terpenjara, terkurung. Tetapi selama masa itu, jadikanlah itu sebagai tempat di mana Tuhan membentuk dan memproses engkau. Sehingga ketika engkau keluar dari tempat itu, maka engkau akan mulai menyatakan pribadi Kristus ada dalam hidupmu. Dan kemudian orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi rancangan Tuhan atas setiap hidup kita manusia itu mulia. Rancangan Tuhan atas setiap hidup kita itu bukan rancangan kecelakaan dan malapetaka. Tetapi Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh harapan bukan saja di bumi ini, bahkan sampai kepada hidup setelah kematian. Nah, kalau engkau memegang itu, maka tidak berat yang harus engkau tanggung sekarang. Engkau sadari bahwa apa yang kita tanggung sekarang, walaupun kita juga sebagian saudara-saudara yang ada di luar, kita tahu kita juga punya masa lalu. Masa lalu yang tidak bisa kita katakan baik. Tetapi kalau Tuhan masih memberikan anugerahnya, sesuai dengan pujian tadi kan, aku ada karena anugerah Tuhan. Aku ada karena kasih Tuhan. Dengan kesadaran seperti itu, relakan hatimu, serahkan hidupmu di atas mezbah Tuhan, dan biarkan Dia membentuk kita sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam proses pembentukan Tuhan. Selamat berjuang, saudara-saudara yang kekasih. Amin. Sekali lagi kita nyanyikan pujian itu. Dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu? Karena memang kita tidak akan pernah bisa membalas segala kebaikan Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup kita. Kita mungkin tidak akan bisa menerima sengsara Kristus di atas kayu salib. Tetapi lakukanlah dengan hidup yang diubahkan sebagai bentuk persembahan untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu,
bersyukur buat firman-Mu yang sudah ditaburkan siang hari ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa Roh-Mu sedang bekerja di dalam kami Tuhan. Mengubahkan apa yang salah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan membawa kami lebih dekat lagi dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat dan luar biasa lagi Tuhan. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk Engkau. Terima kasih Bapa, saat ini kami khususnya warga binaan yang ada di LP kelas 1 akan memberikan persembahan. Tuhan sucikan, kuduskan persembahan mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara yang mau memberikan persembahan boleh berikan persembahanmu dengan ucapan syukur. Dan percaya Tuhan pasti memberkati engkau dengan berlipat-lipat kali ganda. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus dari selamanya, dari selamanya sampai selamanya, untuk selamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya serahkan kepada Opa Emil. Bapa, kami bersyukur untuk lawatan Bapa bagi umat-umat Tuhan yang ada di LP, dan lawatan Bapa juga bagi kami hamba-hamba-Mu. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa. Kehebatan Allah ada dalam firman Tuhan. Secara khusus Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang ada di LP. Berkati mereka selalu, kesehatan dan panjang umur selalu ada pada mereka. Mereka bukan hukuman, di sana mereka sedang dilatih. Dilatih untuk disiplin, dilatih untuk takut kepada Tuhan, bukan hukuman. Ya, dan kami berdoa untuk keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan. Papa, mama mereka, adik-adik dan kakak mereka yang ditinggalkan di rumah, kami serahkan juga dalam pemeliharaan Bapa Sang Bapa, karena Engkau sangat sempurna untuk memelihara mereka Bapa. Inilah doa kami, kami akan tinggalkan tempat ini, hamba-hamba-Mu yang di ALP akan kembali ke barak mereka masing-masing. Mari, bahwa sesungguhnya yang berkuasa memberkati kita adalah Allah kita yang tidak kelihatan, tapi Dia hadir di dalam rohnya.
Terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan di dalam penyertaan dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai hamba-hamba kami yang ada di LP, termasuk keluarga mereka yang ditinggalkan di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih Roh Kudus. Oh.